Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Inilah ya sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita kembali dipertemukan dalam kajian ilmu akidah melanjutkan eh, penjelasan ya atau syarah dari kitab Qidatus Salaf ya Ashabul Hadis ya. PDF-nya halaman 105. Silakan yang membaca. Ada yang membaca, silakan. Boleh Anas, Sad? Silakan Pak Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. As-sahiru wa ta'tiruhu wa hukmu Sihru, sahiru sihru Pak. as-sihru. Nah, Hmm. as-sihru wa ta'tiruhu wa hukmu sahiru Wa hukum wa min sahiri. wa hukmu sahiri fa'ilnya, Sad. Fa'il. Iya, menurut Wa pilih. hukmu sahiri wa min istibahi Wa manis soni'ihi tabaha. wa nistabaha Wa manis soni tabaha. wa manistabaha soni'ihi Shoni ahu wa mapulwi Pak. soni'ahu wa yasaduna an fi fi dunya sihron Iya, was wasahrota sihron wa illa saharotan. wasaharotan illa an Ditambahin aja Pak. Saharotan. wasaharot wasaharotan illa annahum la yadurruna ahadan illa biidnillahi qala Allahu aja wa jalla wa mahum biddorina bihi min ahadin ila biidnillahi. Al-Baqarah. Wa min sihri minhum wasta'mala sihri wa taqada annahu Malah sihron mapulwi. wasta'mala sihra wa taqada annahu yaduru aw yanfa'u bi ghairi idnillahi ta'ala faqad kafara billahi jalla jalaluhu wa idza wasafa ma yakfuru bihi istuniba fa inna taba wa ila duribat anaquhu Unukuhu. wa ila duribat unuquhu wa idza wasafa ma laysa bi kufri aw takallama bima la yufhamu nuhiya anhu fa inna ada belum kebaca set apaan ke bawahnya uzira wa in qala as-sihru laisa bijarami wa ana a'taqada bibahatihi wajaba qataluhu li'annahu istibaha ma ajma'a Wajaba al-muslimuna ala akluhu Pak. wajaba qatluhu li'annahu istibaha ma ajma'al muslimuna ala tahrimihi. Ya, dan li'anahu istabaha. Ya, ini jadi pembahasan ya tentang sihir. Ya, jadi karena permasalahan sihir ya ada kaitannya
dari sisi dari akidah ya, karena bisa mengeluarkan orang dari Islam. Jadi membatalkan akidah, yang membatalkan keimanan. Sehingga dari sisi itu dia dibahas dalam masalah akidah. Asiru wa ta'thiruhu wa hukmu sahiri wa man istabaha soni'ahu. Sihir dan pengaruhnya ya, dan hukum orang yang melakukan sihir dan orang yang membolehkan perbuatan sihir tersebut. Jadi maksudnya dan hukum orang ini atapnya ke hukmu ya, dan hukum orang yang membolehkan perbuatan sihir. Ya, kalau sahirnya itu orang yang melakukannya ya. Kalau ini orang yang membolehkan, walaupun dia tidak melakukan sihirnya, dia membolehkan gitu ya. Wa yashhaduna, dan mereka ya maksudnya eh, para ashabul hadis ya atau salaf ahlu sunnah ya bersaksi ya maksudnya meyakini bahwa di dunia fi dunia sihron wa saharotan, bahwa di dunia itu ada sihir dan para penyihir orang-orangnya, saharotan jama dari sahir. Illa anaum la yadurruna ahadan illa biidnillahi. Nah, hanya saja mereka tidak bisa memadorotkan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tidaklah mereka memadorotkan dengannya, dengan sihir itu, min ahadin ya kepada seorang pun, illa biidznillah kecuali dengan izin Allah. Ya, ya, karena semua yang terjadi ya, ini sebagaimana yang sudah dibahas ya dalam pembahasan takdir, tidak keluar ya dari takdir Allah ya, artinya dari Allah mengetahuinya, ya Allah mencatatnya dalam catatan takdir, ya Allah me- menghendaki ya dalam arti mengizinkan itu terjadi. Ya, dan menciptakannya. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi ya keluar ya dari penciptaan Allah. Nah, tetapi itu dilakukan ya oleh orang ya keburukan ya, sihir kan keburukan. Ya, tentu dengan kehendak orang tersebut. Ya, yang sudah Allah berikan kepada dia kehendak dan kemampuan untuk melakukannya ya, walaupun untuk bisa terjadi juga atas izin ya atau kehendak dari Allah. Ya, nah sehingga apa namanya ya itu terjadi juga tidak keluar dari izin Allah ya illa biiznillah. Tapi tentu Allah mengizinkan itu bukan berarti meridhoi. Ya justru Allah melarang sihir ini, mengharamkan, bahkan pelakunya bisa kafir. Ya wa man sahara minhum wasta'mala sihra, dan siapa yang melakukan sihir dari antara mereka dan menggunakan sihir wa taqada annahu yadurru aw yanfa'u bi ghairi idnillahi ta'ala faqad kafara billah, dan meyakini bahwa sihir itu dapat memberi madorot atau memberi manfaat dengan tanpa izin Allah. Nah, jadi kalau mengesampingkan ya atau meniadakan ya menihilkan izin dari Allah ya maka dia kafir ya, berarti kan itu menolak ya adanya ya takdir, karena iman kepada takdir ini rukun iman ya yang keenam.
Jadi tetap gitu ya ada izin dari Allah. Maka sungguh dia telah kafir kepada Allah Jalla Jalaluhu wa idza wusifa ini dimajulkan ya kita wusifa ma yukaffaru bihi atau ma yukfaru bihi ya apabila telah disifati ya dengan sesuatu yang ia dikafirkan dengannya ya maksudnya apabila orang tersebut ya telah eh, telah ditetapkan ya disifati dengan kekafiran ya artinya telah dinyatakan sebagai kafir ya berdasarkan akidah ya Ahlussunnah ya tiba maka dia diminta untuk bertobat ya fa in taba jika dia bertobat ya artinya di sini ada jawab syarat yang dihilangkan ya ya dihilangkan karena memang sudah diketahui jadi kalau dia bertobat ya berarti dibiarkan begitu. Nah, wa illa dan jika tidak, artinya jika tidak bertobat, ya ini illa di sini asalnya inla ya bukan illa kecuali tapi inla ya diidghamkan jadi illa. Wa illa dan jika tidak bertobat, duribat unukuhu dipenggal lehernya ya artinya dibunuh. Hukuman apa hadnya adalah ya dibunuh karena orang yang murtad dari Islam ya itu dibunuh. Hukuman mati ya. Wa idza wusifa ma laisa bikufrin ya dan apabila dia disifati dengan sesuatu yang bukan kekafiran ya au takallama bima la yufhamu ya atau dia berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami ya nuhiya anu maka dia dilarang darinya ya fa in ada uziro ya jika dia kembali maka diberikan hukuman takzir ya hukuman takzir itu ya hukuman yang tidak ditentukan apa namanya jenis hukumannya ya karena kalau yang ditentukan itu disebut hukum had ya ya had hukuman mati kan had potong tangan ya rajam itu hukum had. Nah kalau yang tidak ditentukan oleh syariat ya itu dikembalikan penetapannya ya kepada yang berwenang ya kepada penguasa untuk memberikan hukuman. Tapi tentu hukuman takzir tidak boleh melebihi ya hukuman had ya, hukuman takzir. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa sihir ya tidak semuanya kafir ya. Jadi, kafir itu kalau dia tadi ya meyakini itu bisa memberi manfaat ya madorot tanpa izin Allah itu jelas ya kafir atau apa namanya dengan keyakinan ya ada menunjukkan apa namanya kesyirikan ya dengan sihir tersebut ya di mana dia misalnya memohon ya bantuan ya pertolongan kepada selain Allah ya. Meminta pertolongan ya kepada selain Allah ya kepada jin ya bantuan-bantuan jin ya itu kan berarti memohon pertolongan nah, dan biasanya kan ada eh, ritual-ritual ya yang dipersembahkan ya bagi jin-jin itu ya nah itu jelas itu syirik ya berarti itu syirik besar yang bisa mengeluarkan dari Islam ya nah termasuk juga apa ada unsur mereka-reka ya hal-hal yang goib
mengklaim, karena kan itu bagian dari sihir juga ya, dia eh, apa namanya, mereka-reka hal-hal yang gaib, apa yang akan terjadi besok gitu kan, terus tentang nasib orang, kamu akan begini-begini ya, itu kan termasuk dalam yang dilakukan di dalam sihir. Nah, yang melakukan hal tersebut, mereka hal-hal yang gaib ya, itu juga membuat orang bisa menjadi kafir, yang menyebabkan kekafiran ya, karena apa namanya, hal tersebut ya artinya telah mengklaim ya, ataupun mengambil hak rububiyah Allah ya, karena mengetahui hal yang gaib itu adalah hak rububiyah Allah, hanya Allah yang tahu, yang berkuasa, yang memiliki kekuasaan atas hal tersebut. Lalu kemudian para penyihir ini mengambil hal itu ya, bahwa dia bisa mengetahui apa yang terjadi di esok hari, bisa menentukan nasib orang bakal begini begini dan seterusnya. Nah, itu juga adalah apa namanya, penyebab dari kekafiran. Nah, kalau yang dilakukan oleh orang yang apa namanya melakukan sihir ya, ataupun dukun gitu ya, kalau tidak ada unsur itunya ya tentu tidak kafir. Ya, seperti di sini dia dikatakan berkata dengan sesuatu yang tidak dipahami ya, tapi tidak ada keyakinan-keyakinan tadi ya. Dia misalnya baca mantra gitu ya yang nggak dipahami. Ya, nah maka hal itu dilarang ya, dilarang dan diberi hukuman takzir tadi ya. Kalau jelas-jelas kafir ya, artinya murtad dari Islam, nah itu kan tadi ya hukumannya hukuman mati ya, yang tentu dilakukan oleh pemerintahan Islam. Nah, jika dia berkata eh, asyiru laisa biharam. Nah, ini berarti hukum orang yang membolehkan sihir. Padahal sihir kan jelas diharam, di apa dilarang. Karena kan di surah Al-Baqarah kan jelas apa namanya? Fala takfur, maka janganlah kalian kufur, yaitu dengan melakukan sihir tadi itu. Secara umum sebetulnya hal-hal tadi yang menyebabkan orang kafir ya, eh, baik itu tadi melakukan kesyirikan ya, pertolongan ya kepada selain Allah, kemudian mereka-reka hal yang gaib ya, mengambil hak rububiyah Allah, itu ya keumuman yang dilakukan oleh para penyihir ya, sehingga rata-rata ya penyihir itu kafir sebetulnya, keluar dari Islam ya. Itu walaupun tadi ya, kalau kalau memang ada hal-hal tersebut tidak dilakukan ya, tidak sampai kepada kafir ya, tapi tetap haram. Nah, orang yang berkata bahwa sihir itu tidak haram, wa ana ataqidu ibahatau, dan saya meyakini kebolehannya, wajib qatlu, maka wajib membunuhnya. Kenapa? Li'annahu istabaha ajma al muslimuna ala tahrimihi, karena dia membolehkan sesuatu yang telah ijma kaum muslimin ya, atas pengharamannya. Ya, kalau sihirnya itu sendiri ya disepakati menjadi ijma. Jadi kalau ada orang yang menolak hal yang ijma, hal yang sudah qat'i ya di dalam Islam, ya jelas dia kafir karena apa namanya, keyakinannya tersebut. Sama seperti halnya orang menolak kewajiban sholat, menolak kewajiban zakat gitu ya. Walaupun dia misalnya orang itu melakukan sholat, tapi dia meyakini sholat tidak wajib, sholat 5 waktu tidak wajib. Ya, dia anggap sunnah aja begitu ya. Begitu juga zakat. Nah, itu juga jelas kafir. Ya, sekilas saja. Terus ya, berikutnya siapa yang baca? Ana Ustaz. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Jumlatun min adabi ashabil hadithi. Wa yuharrimu ashabul hadithil muskiri minal asyrabati al mat al mata mutakhidati minal inabi awiz zabibi awit tamri awil asli awil dzarrati aw ghairi dzalika mimma yuskaru katsirah. Yuharrimuna qalilahu wa katsirahu wajtanibunahu wa yuwajjibuna bihil haddu wa yarawna Musyaro'ata musara'ata wa yarawna musara'ata ila ada'i sholawatil maktubati ya. wa iqamatiha fi awailil awqati afdolun min Jangan ta'khiriha tanwin ya. Bukan musalib ya. oh iya Dulu. afdolu min ta'khiriha ila awakhiril awqati ihrazan lil ajuril hamilati biha wal Ujuri bukan ujuri. mathubat oh iya ihrazan lil ujuril hamilati biha wal mathubati wa yujibuna qira'atu fatihatil kitabi khalfal imam oh iya. qira'ata fatihatil kitabi qira'ata fatihatil kitabi khalfal imami wa ya'muruna bi itmamir ruku'i was sujudi hatman wajiban wa ya'udduna itmamar ruku'i was sujudi bituma'ninati fihima wartifa'i minar ruku'i wal intisabi minhu wa tuma'ninati fihi wa kadzalikal irtifa'u minas sujudi wal julusi baina ini fihi min arkanin sholatil lati la tasihu illa biha. Wah, ini masih panjang ya, sudah dulu ya. Nah, baik, jadi ini dibahas tentang jumlah, ini artinya sejumlah ya bahasa kita. Jumlah ya, sejumlah. Atau secara global ya. Sejumlah dari adab-adab ashabil hadis. Nah, jadi di sini ya bukan hanya soal akidahnya dibahas. Ini di akhir ya, ini termasuk sudah masuk pembahasan akhir ya, dijelaskan juga tentang adab-adab ya, bagaimana para ashabul hadis ini ya. Karena nanti dari segi adab ya ataupun dalam segi fikih ya, di sini juga ada ya kaitannya dengan pembahasan fikihnya yang biasanya menjadi ciri khas juga gitu ya bagi Ahlus Sunnah, yang diselisihi oleh orang-orang yang menyimpang dalam akidahnya. Tapi bukan mereka menyimpangnya bukan karena menyalahi dalam soal fikih, dalam soal adab, bukan dalam soal itu, tapi dalam soal akidahnya ya. Cuman adab ya dan hukum-hukum fikih tertentu itu terkadang ya menjadi ciri ya bagi Ahlus Sunnah itu ya. Ya, jadi sini dijelaskan yuharimu ashabul hadis. Nah, ini juga sebetulnya hal-hal yang jelas ya, yang qot'i. Jadi yang bisa membatalkan keislaman itu kan bukan hanya keyakinan dalam soal akidah, ya, tapi juga keyakinan dalam hukum-hukum syariat ya, dalam hukum-hukum syariat yang qot'i.
Ya walaupun eh, ya sebetulnya bisa juga dikelompokkan sebagai akidah gitu ya, keyakinan. Cuman maksudnya berkaitan dengan hukum syariat. Hukum syariat yang qat'i, kalau orang tadi itu menolak ya, hukum syariat yang qat'i, yang jelas ya di dalam Islam, ya dia eh, kafir ya, bisa menyebabkan kepada kekafiran. Baik itu menolak ya kewajiban ya hukum-hukum yang qat'i ataupun menolak keharaman. Nah, misalnya di sini yang sudah jelas ya diharamkan wa yuharimu ashabul hadisi. Nah, ashabul hadis itu mengharamkan al muskiro minal asyribati yang memabukkan dari minuman. Nah, jadi kalau ada orang menolak keharaman Homer ya yang memabukkan ya berarti dia keluar dari Islam karena menolak apa sesuatu yang sudah qat'i. Al-muttakhidha al-muttahidata ya atau al-muttahidati ya sifat dari asribati ya minal inabi dari anggur ya wazabibi zabib ini apa ya artinya kurma, kurma juga ya kalau nggak salah zabib Ya. Ustaz, apa kurma kering. kurma kering Kurma kering, Ustaz. oh iya ya betul Kismis. au tamri atau kurma awil asali atau madu ya awidur roti ya atau jagung ya roti. Karena kan hal yang memabukkan ini bisa diambil dari berbagai jenis ya, berbagai jenis. Karena homernya secara asal itu kan yang diambil dari apa? Dari inab ya, dari anggur ya. Tapi kan bukan hanya dari anggur kan, dari yang bisa juga dari yang lain yang bisa memabukkan. Ya, au ghairi dalika atau yang selain itu. Ini atopnya ke minal inabi ya tadi ya. Mimma eh, apa namanya yuskiru kathiru dari ya yang bisa memabukkan banyaknya ya dalam porsi yang banyak bisa memabukkan ya wa yuharrimuna qalilahu wa katsiruhu. Mereka mengharamkan yang sedikitnya dan yang banyaknya ya itu. Jadi maksudnya hal-hal ini ya, hal-hal yang memabukkan ini, dia bisa memabukkan kalau diminum banyak, kalau sedikit kan tidak memabukkan. Nah, apakah kalau diminum sedikit jadi tidak haram? Ya, tetap haram ya. Makanya di sini mereka mengharamkan yang sedikitnya dan yang banyaknya. Ya, makanya ada kaidah, haruma kathiruhu haruma qaliluhu. Yang haram banyaknya ya maka haram juga sedikitnya. Jadi apa namanya yang kalau diminum banyak dia itu bisa memabukkan. Nah, diminum sedikit juga tetap haram kalaupun tidak memabukkan karena zat tersebut sebenarnya memabukkan ya. Cuman kan pengaruh orang kan bisa beda-beda. Ustaz, kalau pakai alkohol, minyak wangi ada alkoholnya gimana pakai baju? Gak mabuk tuh. Iya itu mah kan apa namanya Gak apa-apa alkohol kata mah. itu kan bukan minuman Pak. Iya kan boleh sekarang ya. Minyak wangi ada Ya alkoholnya. Bagaimana? bukan sebenarnya dia bukan minuman gitu kan. Iya, kalau kan di situ kan hanya minum kan. Ketika Memabukkan. Iya. dimasukkan ke dalam minuman itu kan menjadi unsur ya unsur minuman yang membuat ya bisa memabukkan. Iya. Nah itu kan apa namanya kembali ya ke permasalahan fikih apakah Homer itu sesuatu yang najis atau bukan.
Ya, jadi ada ulama yang menganggap khamar najis, ada yang ulama yang tidak. Iya. Nah, dan yang menganggap khamar najis pun belum otomatis juga menganggap alkohol itu najis karena alkohol dan khamar itu sesuatu yang berbeda. Ketika alkohol itu dicampur dengan minuman ya memabukkan dia khamar, tapi ketika terpisah ya bukan sebagai minuman ya sebenarnya dia bukan khamar gitu kan. Iya, betul itu. Oke. Ya gitu. Jadi di situ letak masalahnya ya. Nah, kalau saya sendiri itu sudah pernah dibahas ya tentang masalah kenajisan khamar eh, dan lebih menguatkan ya dalam pembahasan itu bahwa ya khamar itu tidak najis. Ya, jadi kalau khamar saja tidak najis ya, apalagi tadi alkohol yang sebetulnya kan tidak otomatis jadi khamar kan alkohol. Iya. Ya, jadi nggak masalah, ya nggak masalah. Ya, cuman kan ya khawatir termakan atau apa gitu itu bukan masalah memabukkannya, tapi bisa berbahaya ya. Eh, Orang misalnya minum apa alkohol itu bisa membuat mati gitu kan, bisa berbahaya kan. Oh, makanya kan dimasukkan dalam minuman itu ya dengan kadar tertentu ya kan gitu, nggak sembarangan kan untuk bisa menjadi homer itu Ya, kalau minyak wangi dicampur alkohol dikit kan nggak masalah nggak buat masalah baju. ya nggak masalah. Cuman tadi ya lebih baik ya kalau urusan lebih baik bukan berarti tidak boleh gitu ya Iya. dan berarti haram. Ya, nah kemudian ya wa yastanibuna dan mereka meninggalkannya wa yujibuna bihil hada dan mereka mewajibkan mengharuskan adanya hukuman had ya terhadap orang yang minum khamar tadi ya minum minuman yang memabukkan kan ya jelas ada hukuman hadnya ya yaitu dengan dicambuk ya berapa banyak tuh dicambuknya 60 ya kalau nggak salah 60 cambukan ya wa yaronal musara'ata dan mereka juga memandang ya artinya berkeyakinan untuk segera ila ada sholawatil maktubati dalam kepada melaksanakan sholat-sholat wajib wa iqamatiha dan mendirikannya fi awalil awqati atau wa iqamatu ya dia ini wawunya istinaf ya iqamatunya mubtada ya sehingga nanti afdalunya dia khabar ya afdalu lebih utama minta iriha ila ahwahil awqati dari mengakhirkannya kepada akhir waktu. Nah, tentu ini kan termasuk adab. Sholat di awal waktu, ya bersegera. Nah, ini kan bukan hal yang wajib ya, karena dibolehkan bagi orang melaksanakan sholat itu asalkan masih dalam waktunya gitu ya, tidak harus di awal waktu. Nah, cuman lebih utama ya afdolnya di awal waktu. Ini kan berarti termasuk adab ya alus sunnah ini. Karena disebut ahlus sunnah itu kan tidak hanya melakukan hal-hal yang wajib, tapi juga melakukan hal-hal yang sunnah. Gitu. Makanya disebut ahlus sunnah. Bukan hanya yang wajib aja. Ihrozan lil ujuril hamilati ya. Biha wal masubati. Ya apa namanya? Ihrozan itu ya untuk maksudnya bisa mendapatkan ya menghasilkan pahala-pahala yang
amilati yang yang dipikul ya, atau maksudnya yang terdapat ya di dalam amalan-amalan tersebut ya, pihak dengannya, dengan mengawalkan dan apa melaksanakan sholat di awal waktu tadi, wal masubat dan pahala. Roja Dan menjaga. wayujibuna, dan mereka mewajibkan qiraat Fatihatul Kitabi khalfal imami ya, membaca Fatihah ya di belakang imam. Nah, ini kan persoalan fikih ya, tetapi ini juga hal yang disepakati ya, dan sebetulnya tidak ijma ya, karena memang ada yang menyelisih ya dalam masalah ini, apakah Al-Fatihah itu wajib atau tidak. Mayoritas ulama ya, jumhur ya, itu mewajibkan. Ada yang tidak mewajibkan, itu mazhab Hanafi ya. Karena mazhab Hanafi itu Gak baca Al-Fatihah. menilai yang wajibnya bukan Al-Fatihah, tapi sesuai dengan hadisnya iqra ma tayassara maka minal Quran. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Nah, mereka memahami bahwa ya apa aja gitu, ayat apa aja yang mudah, nggak harus Al-Fatihah. Itu kan pendapat madzhab Maliki ya, tapi mayoritas ulama ya maksudnya adalah Fatihah. Karena ada hadis lain yang jelas sahih, itulah sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat ya kecuali orang yang membaca Al-Fatihah. Nah, berarti hadis tadi yang mengatakan Qroma tayassara minal Quran itu ya maksudnya Al-Fatihah dengan dijelaskan oleh hadis ini. Nah, jadi itu lebih kuat ya mayoritas ulama. Walaupun orang yang tidak meyakini kewajiban Al-Fatihah seperti yang dalam mazhab Hanafi tadi, ya tidak kafir gitu ya, karena ini kan masalah hilafiyah, masalah fikih yang tidak ijma ya, yang tidak ijma, tidak qat'i. Jadi masih ada kemungkinan dipahami berbeda, walaupun ya lemah gitu ya, yang kuatnya itu sebaliknya. Nah, ini kita harus bisa membedakan mana hal-hal yang qat'i ya, baik dalam masalah akidah tadi, dalam masalah hukum syariat yang qat'i, dan mana yang memang ada ruang untuk berbeda ya, ada hal yang zoni yang bisa dipahami secara berbeda ya, walaupun dalam hal yang zoni itu tadi bisa ditentukan mana yang roji yang kuat dan mana yang marju yang lemahnya. Ya, khalfahnya di belakang imam ya. Wa ya'muruna bi itmami ruku'i wa sujud, mereka memerintahkan ya untuk menyempurnakan ruku, sujud hatman wajiban ya, dengan sebagai sesuatu yang wajib. Nah, karena ini rukun ya, ruku ya, sujud itu rukun sholat, berdiri ya, baik ketika membaca Al-Fatihah, surat ya, itidal ya, sujud, duduk di antara dua sujud, itu kan semua adalah rukun-rukun sholat. Wa ya'uduna itmama rukui wa sujud bituma'ninati fihima, dan mereka menilai menyempurnakan ruku dan sujud dengan tumaninah pada keduanya ya. Ini juga wajib tumaninah itu, karena jadi rukun juga ya. Wal irtifa ya, eh, wal irtifa'ah ya, berarti ini atopnya kemana? Ke ruku ya, berarti wal irtifai ya, jadi itmamar irtifai gitu ya, menyempurnakan bangkit dari ruku ya, artinya itidal, wal intisobi minhu, dan tegak darinya ya, artinya ketika setelah bangkit dari ruku ya kemudian tegak berdiri dalam itidal.
wa tuma'ninati fihi, ya tuma'ninah padanya. Ya, dalam semua gerakan sholat ya harus ada tuma'ninah. Walaupun ukuran tuma'ninah kan beragam ya, yang diambil ya adalah standar minimal gitu ya, orang diam gitu ya, diam sejenak ya dalam gerakan tersebut, tidak apa namanya eh, langsung itu baru, misalnya baru ruku langsung diangkat lagi gitu ya cepat. Nah, itu berarti tidak tumanina. Nah, seperti orang sholat taraweh ya 23 rakaat 5 menit 7 menit, nah itu berarti tidak tumanina. Wakadzalika al-irtifa'u minas sujudi, ya begitu juga bangkit dari sujud. Ya wal julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, mutmainnina fi, mereka dalam keadaan mutmainnah ya. Min arkani salat alati la taswila biha, termasuk rukun salat yang tidak sah tanpanya atau kecuali dengannya gitu ya. Ini kan hal-hal yang ini sebenarnya disepakati, tidak ada perbedaan dalam hal-hal yang ini ya, yang disebutkan ini rukun-rukunnya ini ya. Kecuali tadi dalam masalah Fatihah ya ada perbedaan. Wa yatawasawna bi qiyamil lail, ini sebenarnya enggak ya? Sedikit lagi. Ya, mereka saling berwasiat ya untuk melaksanakan sholat malam ya, ba'dal manam, di sholat ba'dal sholat setelah tidur, wa bisilatil arhami, menyambungkan rahim ya, silaturahim dengan yang memiliki ikatan rahim ya, silaturahim itu kan. Al-ikhtilafil halati, apa namanya, terlepas ya dari perbedaan kondisi yang berbeda-beda ya, artinya bagaimanapun kondisi para kerabat ya, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan rahim itu ya tetap kita melakukan silaturahim dengan mereka bagaimanapun keadaan mereka ya. Wa ifsya'is salami, menyebarkan salam, ini tentu adab-adab ya yang sifatnya sunnah ya, dan memang ada kadar wajib ya, seperti tadi ya, silaturahim kan secara global itu wajib, walaupun nanti ada ya sunnah-sunnahnya dalam mengamalkannya. Makanya orang yang memutuskan silaturahmi itu kan dilaknat oleh Allah ya, termasuk dosa besar. Wa it'amit ta'ami, ya memberikan makanan, wa rahmati ala fuqara'i wal masakin wal aitami, ya berkasih sayang terhadap orang-orang fakir, miskin dan anak-anak yatim. Wal ihtimami bi umuril muslimin, yang memberikan perhatian terhadap urusan orang-orang beriman. Nah ini sebenarnya adab ini menjadi ciri Ahlussunnah. Jadi orang disebut Ahlussunnah kan tadi bukan hanya dari sisi akidah, tapi juga adabnya harus menyesuaikan gitu. Karena ada orang justru merasa akidahnya sudah benar lalu nggak peduli terhadap yang lain, ya kan, urusan kaum muslimin gitu ya, bahkan ya buruk gitu dalam soal adab, dalam soal akhlak. Nah itu nggak cocok ya disebut sebagai Ahlussunnah, karena tadi Ahlussunnah bukan soal akidah tapi juga harus adabnya dijaga. Wa ta'afufi fil ma'kali, dan menjaga diri ya, ta'afuf itu dari terjatuh ya kepada keharaman dalam hal makan, wal masyrubi minum, wal malbasi ya, dan pakaian, wal madkai, dan nikah ya, pernikahan, wal masra wal masrofi. Masrofi itu apa ya, sumber keuangan ya, kalau zaman kita kan bisa diartikan bank ya, maksudnya dalam apa namanya sumber keuangan ya kalau tidak salah. Wasai fil khairati, dan berusaha ya bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, wal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, ya amar ma'ruf nahi munkar.
ya, wal bidari dan bersegera, ya, bidari, ila filil khairati ajma, ya, ajma'i berarti ya, kepada melakukan kebaikan seluruhnya. Ajma ini taukid, ya, termasuk taukid dari al khairati. Watiqai su'i akibati tom'i, dan mereka menjaga dari buruknya akibat, ya, atau yang dihasilkan dari sifat, atau ya sifat tamak, tak tom'i ya tamak, ya, ya, apa namanya, ya, tamak, ya. Tamak itu ya berlebih-lebihan, ya, menginginkan sesuatu itu, ya, berambisi gitu ya terhadap dunia, serakah, ya, tamak itu kan serakah, ya. Wa yatawasawna bil haqqi wasabri, dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, ya, sebagaimana di surat Al-Asr, ya. Wa yatahabuna fid dini, mereka saling mencintai dalam agama. Wa yatabaghduna fi, dan mereka saling membenci dalam soal agama juga. Jadi maksudnya mencintai membenci itu karena agama, karena agama Allah. Makanya dia membenci apa yang Allah benci, mencintai yang Allah cintai. Wa yatakuna al-jidala fillahi, dan mereka menjaga diri dari berdebat tentang Allah. Nah, ini berdebat yang dilarang, ya, sebagaimana yang sudah kita bahas di Qidah Al-Qairwani, ya, ya. Jadi yang dilarang adalah perdebatan yang menimbulkan kemadorotan, gitu ya. Beda dengan debat yang memang disyariatkan. Bahkan diperintahkan wajadilhum billati hasan, itu kan dibolehkan. Ya, debat yang memang dibutuhkan untuk membantah penyimpangan, ya, syubhat dan sebagainya. Tapi kalau berdebatnya tidak untuk itu, ya, hanya apa namanya, mencari eh, hal-hal, ya, yang justru menjadi syubhat, mengandung protes, gitu ya, kepada apa yang sudah jelas, ya, dalam syariat, dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi jidal yang dilarang itu yang seperti itu. Walau sumati berselisih, bertentang, bermusuhan di dalamnya. Wa yatajanabuna ahlal bid'ah wa dhalalah, dan mereka menjauhi ahli bid'ah dan kesesatan. Ya, terutama kan ini perlu dipahami, ya, menjauhi para ahli bid'ah, ya, para ahli orang-orang, ya, yang melakukan kesesatan itu dengan tujuan untuk menghindari madorotnya, ya, untuk tidak terpengaruh, ya, tapi bukan berarti menafikan adanya dakwah gitu kepada mereka, ya. Nah, dakwah itu sendiri kan mesti dengan hikmah, dengan lemah lembut, ya. Jadi bukan malah jadi bersikap keras, justru di situ ada sisi dakwah yang harus kita lakukan, ya. Ya, apalagi orang-orang yang bisa jadi, dan memang kebanyakannya yang tidak berilmu, ya, yang belum mengetahui ilmunya, mereka melakukan hal-hal yang jelas-jelas keliru, misalnya dalam hal akidah, dalam hal-hal kebid'ahan, ya. Itu justru menjadi apa, ya, yang harus kita dakwahi, gitu ya, sasaran dakwah. Justru kita harus mendekati mereka, bukan malah menjauhi, kan. Mendekati, mendakwahi mereka, nah, dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang kasar, yang keras. Karena kan Rasulullah SAW sendiri sudah diajarkan oleh Allah, ya, fabima rahmatin minallah lintalahum. Ya, karena rahmat Allah lah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka, walaupun tafadzon qalidul qalbi lan fadu min hari. Kalau kamu bersikap kasar, keras, maka mereka akan lari dari sekelilingmu, gitu. Itu kan adalah cara dakwah, ya. Nah, jadi harus bisa memahami poin ini. Kadang orang mudah, ya, menuduh ahli bid'ah dan sebagainya, lalu kemudian tidak boleh bersama mereka. Jadi nggak mutlak seperti itu. Ya, nggak mutlak seperti itu, ya, harus dilihat.
kondisinya ya. Kadang-kadang kan masalah foto berfoto dengan sini ini ahli bid'ah ini, hanya masalah foto dan sebagainya. Ya bukan seperti itu ya, apa namanya, penerapan ya poinnya dari menjauhi ahli bid'ah itu ya. Jadi dengan tujuan tadi khawatir ya dari pengaruh ya, apalagi kepada ya orang yang memang dia sudah nggak bisa lagi didakwahi, dia memang sudah kuat dengan kebid'ahannya ya, syubhatnya sangat kuat di dalam dirinya ya, sudah tidak mungkin lagi gitu ya. Atau dia sangat sungguh-sungguh di dalam menyebarkan kebid'ahannya, bahkan apa namanya, memusuhi kita gitu ya. Nah, orang seperti itu ya kalau didekati, kalau didakwahi sudah tidak mempan ya sudah dijauhi gitu kan. Jadi bisa menempatkan ini. Wa yu'aduna sabal ahwa'i, dan mereka ya apa namanya, bermusuhan ya, artinya ya nggak bersatu gitu ya dengan orang-orang yang melakukan hawa nafsu wal jahalati dan kebodohan-kebodohan. Ya artinya memusuhi mereka dalam arti ini nggak bisa bercampur antara hak dan batil, nggak boleh bercampur gitu ya, tetap harus harus berbeda, harus kebatilan itu harus diluruskan, harus dilawan, bukan berarti kita kemudian apa namanya, memusuhi atau bersikap buruk kepada orang ya kan, tidak ya, tapi yang kita lihat itu adalah kebatilannya, dan itu musuh bagi hak dan tidak mungkin bercampur dengan sesuatu yang hak gitu ya. Wa yaqtaduna bi Nabi sallallahu alaihi wasallam ladina hum kan nujum, dan mereka meneladani Nabi dan para sahabatnya yang mereka itu seperti bintang, bi ayim tadau ihtadau. Dengan siapa saja di antara mereka mengambil teladan, maka mereka akan mendapat petunjuk. Walaupun ada kedoiban ya sebenarnya dalam hadis ini ya, tetapi secara makna ya dia sahih. Karena sahabat itu kan teladan ya. Kama kana Rasulullah SAW yaqulu, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan tentang mereka, wa yaqtaduna Nabi salafus shalihin, dan juga mengambil teladan dengan salafus saleh ya, sahabat tabiin tabiut tabiin ya, min aimatid din wa ilam wa ulama'il muslimin ya, dari para imam agama dan ulama kaum muslimin, wa yatamasakuna bima kanu bihi mutamassikina min ad-dinil matini wal haqqil mubin, dan berpegang teguh dengan apa yang telah dipegang teguh oleh mereka ya, dari agama yang kuat, yang kokoh, dan kebenaran yang jelas. Wa yabghaduna ahlal bid'ah, dan mereka membenci para ahli bid'ah, alladzina ahdatsu fid dini, yang mereka itu mengada-adakan dalam agama malaisa minu, yang bukan darinya, wala yuhibbunahum, dan tidak mencintai mereka, wala yashabunahum, dan tidak bersahabat dengan mereka. Ya, artinya tidak menjadikan ya sahabat dekat yang berloyal kepada mereka. Ya, tapi kalau dalam hal tadi bermuamalah ya, yang apa namanya, hal-hal muamalah kan boleh ya, dengan orang kafir saja bermuamalah kan boleh, apalagi dengan ahli bid'ah yang mereka tidak kafir. Ya, kebid'ahan itu memang ada yang membuat kafir, ada yang tidak kan, ada bid'ah mukaffiroh, bid'ah mufasikoh. Ya, yang kepada orang kafir saja kita dalam muamalah tuh ya tetap kita berbuat baik ya, apa dalam ayat apa ya ayatnya itu, la junah alaikum antabaru matuk situ ilaim ya, untuk berbuat baik, berbuat adil kepada mereka itu tidak mengapa. Nah, apalagi kepada yang tidak kafir gitu, hanya melakukan kebid'ahan. Di dalam muamalah ya boleh saja dengan kita mengingkari kebid'ahannya, dan juga justru mencari celah kan untuk mendakwahi mereka gitu.
Ya, jadi membenci ahli bidah itu bukan sama sekali menghilangkan sisi untuk dakwahnya ya, untuk bermuamalahnya. Ya, justru bagian dari dakwah itu kan dengan akhlak yang baik, ya kan? Orang bisa tersentuh karena tadi orang yang melakukan kebaikan itu bermacam-macam karena memang dia tidak tahu, gitu ya. Masih ada syubhat yang memungkinkan untuk bisa dihilangkan. Ya, jadi jangan sampai salah dalam prakteknya. Karena orang bisa tersentuh ya dakwah itu dengan akhlak yang baik, sikap baik kepada mereka gitu. Itu juga kita lakukan sebagai salah satu bentuk dakwah. Mulai semauna kalamahum. Nah, ini kan semata-mata untuk menghindari ya kebid'ahannya itu ya jangan mendengarkan perkataan mereka, artinya yang mengandung kebid'ahan tadi. Wala yujalisunahum, tidak duduk-duduk bersama mereka ya dalam dengan tujuan ya merasa senang dengan duduk mereka, mengambil faedah dari mereka, loyal kepada mereka. Nah, itu yang dilarang. Tapi kalau duduk dalam rangka misalnya untuk mendawai mereka, ya kan, itu kan nggak masalah. Walayujunalum fi, dan tidak berdebat mereka dalam agama. Nah, maksudnya kalau mereka sudah tidak bisa lagi gitu ya diajak dialog ilmiah, ya kan, itu yang ada misalnya ya artinya nggak ada gunanya gitu berdebat dengan mereka ya karena mereka tidak 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 ada ruang gitu untuk bisa menerima ya, ataupun tidak ilmiah debatnya gitu ya, sudah jelas-jelas ya akan menolak ya dalil-dalil yang kita sampaikan. Nah, kalau memang sudah seperti itu ya nggak ada gunanya ya, justru nanti khawatir bisa berdampak buruk, malah kesehatan mereka malah menjadi semakin tersebar gitu misalnya dengan berdebat secara publik. Ya, jadi kalau nggak ada gunanya ya berdebat itu malah menimbulkan madorot ya maka tinggalkan. Kecuali kalau ada manfaat yang ingin didapat. Ya, jadi ini tidak secara mutlak, makanya tadi ya dirinci mana debat yang boleh, mana yang tidak. Wala yunadiru, nah ini hampir sama ya, yujadilu dengan yunazir sama ya, artinya mendebat mereka. Werona sauna azani man samai abati. Nah ini ya, ini dalam rangka untuk betul-betul kita menjaga karena kuat sekali nih subhat kebidahan, subhat kesesatan ini. Kita harus berhati-hati ya, ya, dan memandang sauna azanihim, gitu, menjaga telinga mereka an sama abatilim, dari mendengar kebatilan mereka itu. Ya, kita mendengar ataupun membaca ya kitab-kitab tulisan mereka itu ya setelah kita mempunyai benteng ya, mempunyai dasar ya pemahaman terhadap akidah Ahlussunnah ini, ya, ketika kita membaca subhat-subhat itu ya kita sudah tahu jawabannya gitu ya, sudah mengetahui bantahannya sehingga tidak terpengaruh. Tetapi kalau belum kuat, nah, itu khawatir ya bisa terpengaruh. Ya, alati ida marat bil adzan, yang apabila melewat ke telinga, wa qarat fil qulub, dan wa qarat menetap ya di dalam hati, sehingga di dalam hati darat itu akan memberi madarat, wajarat ilaiha minal wasawisi, dan apa namanya wajar mendorong kepadanya, mengantarkan kepadanya berupa bisikan-bisikan setan ya, wal khotorat al-fasidah majarot ya, dan bersitan ya atau terbersit ya, suatu yang terbersit yang buruk, apa yang merusak ya, ya apa majarot ya, apa yang mengantarkan kepada hal itu.
Wa fihi anzalallah, dan tentangnya Allah SWT menurunkan ya kaulahu firman-Nya, wa idza ra'aita alladziina yaghuddu fi ayatina fa'arid anhum. Bila kamu melihat orang-orang yang tenggelam, memperdalam ya, atau maksudnya tadi ya mencari-cari celah ya untuk memprotes, untuk mendebat ayat-ayat Allah yang jelas. Ya tujuannya ya kan untuk menghindar gitu ya dari ayat Allah itu, untuk menolak ayat Allah itu. Nah, orang-orang seperti ini maka fa'aridanhum, berpalinglah dari mereka hatta yahudu fi hadisin ghairi, sampai mereka memperbincangkan pembicaraan yang lain. Ya, nah, kalau dalam pembicaraan yang lain ya maka kita boleh gitu ya. Makanya tadi kalau misalnya ada manfaat ya dalam hal muamalah, atau ada kesempatan untuk mendakwahi mereka, berdialog dengan mereka, ya itu silakan, berarti boleh. Ya. Sampai situ dulu ya kalau ada yang ditanyakan. Ya cukup ya kalau tidak ada. Syukran ala ihtimamikum. Qulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.